Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada perjalanan pekerjaan dalam dunia perusahaan. Ingat, perusahaan ini tidak harus berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, tapi dia juga bisa berbentuk UMKM. Perusahaan itu umum. Nah, UMKM itu termasuk perusahaan. Apa sih sebenarnya yang harus dipatuhi menurut peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian hubungan industrial atau perjanjian kerja? Nah, sebenarnya kalau tentang ketenagakerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa mungkin diatur di dalamnya, ada perubahan-perubahan terkait undang-undang yang lama tahun 2003. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dipatuhi? Sebenarnya dalam hal ini banyak sekali yang perlu dibahas dan sedikit panjang. Namun saya ingin memberikan roadline-nya dulu atau gambaran secara umum. Timeline daripada perjanjian kerja dalam dunia perusahaan. Perjanjian kerja ini tidak hanya tertulis, tapi dia bisa secara lisan. Dan apa konsekuensinya? Ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, kita mulai dari awal. Di awal, untuk mendapatkan pekerjaan dalam dunia perusahaan itu harus dipastikan mekanisme daripada perusahaan tersebut dipahami atau tidak. Terus apakah ada ikatan antara Anda sebagai buruh dengan perusahaan? Nah, apakah di situ menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu? Artinya PKWT ini kalau kita artiin bahasa kita perjanjian kontrak kerja sama perjanjian karyawan tetap gitu. Karyawan kontrak, karyawan tetap, istilahnya begitulah. Sangat susah ya. Nah, harus dipastikan karena memiliki konsekuensi yang beda-beda. Kalau misalnya UMKM mengenai ketenagakerjaan ini masih belum banyak konsekuensi hak dan kewajiban yang terlalu melekat di dalam buruh dalam UMKM ini. Namun kalau misalnya dia udah sistematikal, si buruh atau pekerja harus mengikuti perusahaan yang menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang sebenarnya harus dipastikan. Apakah nanti misalnya di awal disuruh untuk membayarkan iuran tertentu? Apakah nantinya jaminan ditahan seperti ijazah, terus juga ada surat berharga ditahan oleh perusahaan. Takutnya kan mungkin si pekerja ini terancam dia kabur atau misalnya dia bawa lari uang tersebut. Nah, ini apa konsekuensinya? Nah, itu di awal harus dipastikan. Syukur-syukur kalau memang ada perjanjian kerja. Apakah di situ ada tata tertib atau terkait daripada peraturan perusahaan. Nah, harus dipastikan. Nah, baru masuk kita ke dalam dinamika atau aktivitas pekerjaan. Ya, harus dipastikan apakah semua yang diterapkan di perusahaan tersebut ini sudah ideal dan menurut ketentuan daripada peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait daripada jam kerja. Jam kerja, jam istirahat. Kalau misalnya lewat daripada jam kerja, ada namanya sistem lembur. Apa sih yang didapatkan dalam sistem lembur? Terus tunjangan pokok, terus juga tunjangan hari raya atau tunjangan hari-hari besar yang lainnya. Nah, ditambah upah pokok. Apakah sudah memenuhi ketentuan? Sekarang sistemnya pakai UMK dan UMP. Nah, nanti standarnya di situ. Hal ini tidak berlaku untuk perusahaan yang berbentuk UMKM. Nah, UMK itu upah minimum kota atau kabupaten. Harus disesuaikan. Kalau daerah saya biasanya kisaran 4 ya, mungkin 4. Nanti dicek lagi. Nah, belum lagi nanti kita harus memastikan apakah ada jaminan kerja, jaminan kesehatan. Semua memiliki konsekuensi masing-masing. Cara pembayarannya seperti apa? Nah, misalnya ada kelalaian yang dilakukan oleh pengusaha, misalnya telat membayar upah, apa konsekuensinya?
Terus apa yang dilakukan perusahaan ketika misalnya pekerja atau buruh lalai dalam pekerjaannya. Nah, ini ada konsekuensi masing-masing. Cuti itu bagaimana? Idealnya berapa hari? Diberikan cuti apa enggak? Soalnya dalam 1 tahun dia memiliki hak cuti 12 hari. Nah, sesuai apa enggak? Belum lagi nanti izin. Apakah nanti misalnya sakit, misalnya ada yang hamil, terus juga menjalankan ibadah misalnya. Nah, ini tetap boleh diizinkan apa enggak untuk tidak masuk kerja. Nah, ini ya. Belum lagi nanti hal-hal yang terkait daripada perusahaan tentang konflik-konflik. Bagaimana mekanisme perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, belum lagi nanti ada sistem pemutusan hubungan kerja atau kita sebut dengan PHK. Nah, beda loh ya. PHK dengan resign ini memiliki konsekuensi yang berbeda. PHK berasal daripada perusahaan memberikan ketentuan atau kebijakan kepada si pekerja. Pasti konsekuensinya dia memiliki pesangon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau resign itu berasal daripada si pekerja dengan syarat-syarat tertentu. Jadi harus dari pekerjanya sendiri yang mengajukan resign. Nah, belum lagi nanti kalau perusahaan dalam kondisi pilot atau misalnya dalam kondisi diakuisisi atau penggabungan perusahaan, bagaimana nasib bagaimana nasib para pekerja atau buruh? Nah, ini harus dipikirkan. Terus kalau misalnya ada masalah penyelesaian sengketa, ini seperti apa? Nah, kedepannya saya ingin sedikit membahas terkait daripada hal-hal yang seperti ini. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang harus rekan-rekan ketahui. Bahwasannya kalau standarisasi kerja dalam dunia perusahaan, ya seperti itu. Harus dipastikan. Kalau memang semuanya baik-baik aja, berarti rekan-rekan yang ada di dunia kerja sudah menikmati secara aman, sentosa, dan sejahtera. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi masih bermasalah dan masih rancu, inilah yang akan menjadikan konflik ke depannya. Ya, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.